Mbak Diwin, Hai. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Baik, udah ini datang. di sini. Baiknya di sini. Yang mana akan kita gali hari ini ya? Ya. Kemarin kita udah WhatsAppan. Terus nanti aku mau nanya ini terus Mbak Diwin kayak nanti aku nangis. Bagus, silakan dikeluarkan. Kita nggak ada tisu kan? Makanya Ada di sebelah tisu. sana. Udah siap tisu. Oke, sebelum kita lanjut ngobrolin tentang tema kita hari ini, gitu kan, and that is basically everything about holistic health and wellness. Aku mau nanya terlebih dahulu tentang pengalaman dari Mbak Diwin. What brought you to this world, ke dunia perdukunan? Perdukunan ini awalnya gimana nih? Like what was your story? Oke. Starting dari sebetulnya aku itu lebih banyak punya pengalaman di IT. Jadi sekitar 20 tahun. Ya. 20 tahun lebih aku itu kerjanya justru di bidang telco dan IT. Nah, kemudian dan spesifik aku ada di sales gitu, sales consultant. Nah, kemudian ketika yang namanya sales itu kan harus cari revenue. Dan ketika tidak mencapai target atau lagi mau mendekati gitu ya, end year gitu kan atau closing gitu, itu selalu aku tuh memang aku dari kecil ada asma dan alergi gitu. Tapi ketika itu lagi pressure makin Muncul asmanya asmanya. makin muncul. Okay. Kalau misalkan di dalam satu project aku jadi salah satu project manajernya, kemudian engineer kumis gitu, aku bengek gitu kan. Nah, pada masa itu tidak musim inhaler ya. Jadi oksigen gitu kan, tapi oksigen juga nggak ada yang botol kecil ya kayak zaman sekarang. Jadi selalu diem-diem ke UGD gitu. Kenapa harus diam-diam? Karena kan malu. Gila ya, nggak bisa tough gitu kan. Being a sales should be tough gitu. Berarti kayak ada konsep, ada sebuah konsep di mana you just gotta like live with it, just suck it up gitu ya. Ya. Keren. Terlihat di depan orang terlihat tegar, terlihat oke, gitu bisa, tapi ternyata gregepan. Nah, kemudian capek kali ya, udah dari SD gitu terus kemudian juga makin banyak pressure, asmanya makin sering kambuh, alerginya makin sering kambuh. Suka diledekin sama mamaku kalau lagi belanja bulanan, coba sarapan kamu udah dibeli belum? Ya itu apa? Gulungan tisu. Karena suka dipakai banyak Karena banget. pagi hari selalu prot segulung tisu, nggak bisa satu kotak gitu ya, pakai gulungan tisu. Nah, kemudian aku bilang, kok capek bener ya hidup begini terus gitu. Kalau kita lagi punya workshop di luar gitu, pokoknya maksudnya di luar negeri atau di luar kota gitu, aku selalu bilang sama orang yang arrange, aku boleh nggak sih sendiri tidurnya gitu. Kenapa takut mengganggu roommateku? Karena posisiku ya akhirnya aku selalu disediakan sendiri gitu. Sebetulnya karena malu ya tiap pagi gitu. Nah, karena capek terus-terusan begitu, akhirnya aku bilang, kenapa ya? Karena aku sudah melakukan semua. Dari mulai suntik alergi sejak kecil dari SD, kemudian akupunktur, berenang, apapun gitu aku lakukan, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Terus udah gitu aku pikir pasti ini ada yang nggak aku lakukan gitu. Disitulah aku ketemu Reza Gunawan. Nah, Ini by the way Mas Reza ini udah sering kita mention ya di beberapa episode Beb. Oh really? Yes. Oke. Almarhum. Alhamdulillah. Awalnya aku pingin jadi kliennya dia, tapi masa itu Reza tuh telepon aku, Mbak kenapa? Keluhannya apa? Oh oke, ini dari kecil Mbak. Iya, kalau gitu mungkin ada baiknya Mbak Diwin belajar. Nanti kalau sudah praktekkan beberapa bulan tidak mereda, boleh sesi sama saya. Akhirnya di tahun 2008 aku belajar self healing dari beliau gitu. Nah, kemudian belajar self healing karena pingin sembuh, maka aku konsisten berlatih
selama 3 bulan tiap hari tidak putus, itu meredah gitu loh. Yang si asma dan alergi dari SD itu ya, dulu kami tinggalnya di Bandung, kami keluarga pindah ke Jakarta for the sake, karena dokter aku bilang kayaknya ini harus hidup di udara yang hangat gitu. Karena di Bandung dingin. Karena di Bandung dingin masa itu ya. Gitu. Sekarang juga kok, tadi pagi dingin. Oke. Nah, sesingkat cerita 3 bulan membaik. Kemudian aku bilang sama Mas Reza, Mas, kayaknya aku pingin meneruskan latihannya. Penasaran soalnya kok bisa gitu. Terus kemudian di bulan keempat tuh banyak keajaiban. Terus aku bilang aku tuh orang yang selalu ini logikanya di mana. Jadi banyak nanya sama Reza. Terus udah gitu Reza bilang, oke, yuk kita sesi gitu. Di sesi itu Reza punya saran, oke Mbak Diwin kalau gitu belajar serius deh tentang apa itu self healing. Dan ini tahun berapa? 2008. Ya, 2008. Nah, disitulah aku belajar serius satu teknik self healing dari Jepang, namanya Jin Shin Jitsu atau jadi JSJ. JSJ. Bukan jajan sore. Jalan-jalan sore. Bukan jalan-jalan sore. Dan otaknya makanan mulu, jajan bukan jalan. Oke, so disitulah aku belajar serius. Sesi itu adalah sesi 5 hari. Sesi 5 hari. Hari pertama aku masih bisa nyatet gitu. Ini sama Mas Reza? Bukan, aku belajarnya di Munich. Oke, di Jerman. Jadi di Jerman. Di tahun itu trainernya JSJ seluruh dunia itu cuma 20 orang. Jadi kita harus nyari tuh trainernya ada di mana gitu. Dan kebetulan aku punya teman di Munich. Terus udah gitu dia bilang udah belajar di sini aja ada nih gitu. Ya udah aku belajar di situ. Nah, di 5 hari itu hari pertama aku masih bisa nyatet JSD tuh gini. Hari kedua itu aku gini, wow. Membedah manusia dari sisi yang berbeda. Di situ aku bilang, wow, manusia tuh segini kompleksnya ya. Gitu. No wonder gitu kita nggak bisa menyamakan semua manusia, ya. Karena ternyata punya ceritanya macam-macam, dan cerita itu tidak hanya di fisik, tetapi dia juga terekam di energinya dan di batinnya. Gitu. So, jadi sisa 4 hari itu saya cuma terbengong-bengong, wow. Begitu ajaibnya tubuh manusia. Dan ini aku penasaran, kan itu asma nih kan, which is chronic and I think many Indonesian have that. Setelah belajar si JSJ ini and other healing modalities, Mbak Diwin bisa ngelihat nggak sih kayak, kan kalau misalnya mungkin secara alopatik gitu kan, atau modern medicine orang ngelihat ya obat ya inhaler buat asma dan lain-lain. But then now I'm sure you have different understanding. Ada layer apa aja lagi sih tentang si asma ini yang nggak banyak diketahui? Misalnya contoh secara emosi, secara energinya, or maybe in the other layers yang ternyata pas udah belajar kayak oh pantesan kagak sembuh-sembuh asma gue dulu, karena ternyata ada layer-layer lain yang lebih dalam dan bahkan mungkin nggak visible ke mata gitu kan. That actually the biggest contributing force. Like what was that? Sebetulnya belajar pendekatan ini dari Mas Reza gitu. Jadi disitulah saya terbuka bahwa yang namanya sehat itu tidak cukup cuman sehat fisik. Nah, jadi Mas Reza mengenalkan konsep sehat secara holistik. Apa sih holistik? Jadi holos gitu. Kata-kata yang dari Yunani, Latin, holos itu adalah lengkap. Kalau di Inggrisnya mungkin bahasa Inggrisnya whole, WHOLE, which basically our name of the podcast, Holistically. Wow. Oke, so jadi kalau ngomong tentang holistic approach,
Zia, Diwin. Ya. Itu adalah nama yang dikasih oleh orang tua kita. Terus kemudian kita punya peran di masyarakat, kita punya profesi. Itu semua adalah yang ditempelkan kepada kita, label-label. Tetapi semua dari kita sebagai manusia itu ternyata punya komponen yang sama. Pertama, kita itu punya ruh atau jiwa. Ruh atau jiwa ini sebetulnya punya kesadaran yang penuh. Bahkan ruh ada sebelum ada yang lainnya. Nah, belakangan saya belajar ternyata karena di alam ruh ini kita punya kesadaran yang penuh, kita juga di alam ruh ini yang memilih di mana kita ingin dilahirkan. Badannya seperti apa, orang tuanya seperti apa, negara apa. Yes, gitu kan. betul. Jadi atas persetujuan Sang Maha Hidup gitu, maka ruh kita ditiupkanlah di rahim ibu kita. Ya. Nah, kemudian ruh ini kan perlu mengekspresikan kehadirannya. Ya. Nah, dalam bentuk ada dimensi batin. Batin itu adalah hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita, perasaan, emosi, peristiwa dari sejak kita dikandung ibu kita hingga detik ini. Nah, makanya batin ada yang batin sadar, ada batin bawah sadar. Nah, konon banyak penelitian bilang batin sadar kita itu cuma 10%. Kayak iceberg gitu ya. Yes, ya. 90%-nya itu batin bawah sadar. Dia ada, kita nggak sadari. Nah, cilakanya si batin ini, baik yang sadar maupun yang bawah sadar, dia yang menentukan kualitas energinya kita. Energi itu kalau di China namanya Qi, Ki kalau di Jepang, prana kalau di India ya. Kita sebutnya daya hidup. Nah, kebayang nggak si kualitas batin ini mempengaruhi kualitas energi kita, dan energi kita inilah yang menggerakkan badannya kita. Jadi ketika kita sakitnya di badan, tapi coba kita telusuri energinya bagaimana. Oh iya, saya sakit di asma, itu lung kan, ya. Kalau kita telusuri energinya ini adalah berkaitan dengan emosi kesedihan. Dan kesedihan ini bisa berasal memang dari saya sendiri, tapi karena itu tadi bahwa batin kita ini ada dari sejak kita dikandung, mencatat hal-hal yang ada di sejak kita dikandung hingga detik ini. It could be juga dari our mother or father, ya, orang tua, or mungkin saja ibu bapak kita ini juga punya kesedihan dari leluhurnya dia, karena ini kan turun dari generasi ke generasi. Berarti ada juga ngomongin tentang ancestral trauma. Yes, betul. Nggak necessary harus trauma ya, tapi informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga informasi tersebut mungkin saja jatuhnya ke saya, gitu. Jadi nggak semua misalnya just because share the same parents, belum tentu semuanya sama rata gitu. Betul. Ya. Karena walaupun kita datang dari orang tua yang sama, rahim yang sama, orang tuanya pada masa itu beda. Orang tuanya pemahamannya beda, kondisinya beda, maka anaknya juga akan berbeda, gitu. Jadi kok bisa ya? Padahal orang tua saya sama ya. Kok yang ini nggak sakit, yang saya kok sakit gitu, ya. So beda orang tua. Packagingnya mungkin sama, tetapi kondisinya orang tua pada saat itu mungkin beda. Jadi kalau misalnya tadi aku summarize sejauh ini, ada badan fisik, ada juga energi, yang mana ada batin juga. Terus jangan lupa ada rohnya juga, gitu kan. And I think I wanna also highlight that kita tuh memilih juga sebenarnya kan saat kita terlahir di dunia ini, itu sebenarnya keputusan kita juga. Aing hampura. Urang teh rek milih nu mana, saya mau milih badan yang mana gitu kan. Karena sebenarnya dari understanding dari pemahaman aku juga kayak I think something shifted in my mind saat aku menyadari bahwa dulu kan kayak paling gampang kalau ada di situasi yang agak challenging,
kayak nyalahin ini tuh gara-gara si ini orang tua saya bla 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 gitu Gue kan. kan nggak mau dilahirkan. Iya, kenapa gue punya skoliosis kayak gini? Like I don't choose this, but actually like Woi. ternyata aku memilih mau itu karena misalnya itu proses pembelajaran aku yang harus di fulfill sejauh ini. Mungkin kemudian nyambung. Oh, actually karena tugas aku di kehidupan sekarang adalah sebagai A, berarti ya lo harus di training dulu nih dari di kehidupan fase pas masih kecil misalnya gitu. And also in a way berarti sebenarnya kita memilih juga orang tua yang karakternya seperti ini, yang pengalamannya seperti ini, yang kemudian semuanya nyambung supaya aku juga bisa fulfilling what I'm here to do kayak gitu. Ya, dan ketika kita memilih itu kan tidak semata-mata ya. Jadi salah satu modalitas yang saya pelajarin itu adalah tentang bagaimana numerologi di hari lahir. Ya. Terus itu dari kayak tanggal lahirnya dan tahun juga. Tanggal lahir, tahun, terus kemudian posisi planet gitu ya. Wah, nyambung juga berarti ya sama astrologi sebenarnya. Iya. Aku mau nanya tadi berhubung ini menarik banget topiknya tentang organ gitu kan, dan tadi ngebahas sedikit soal emosi bahwa bukan kadang sih, seringnya ada korelasi antara emosi yang terpendam, emosi yang nggak seimbang dengan penyakit dalam tanda kutip fisik gitu kan, yang terlihat secara fisik ternyata itu cuma refleksi dari apa yang terjadi di imbalance secara emosi. Nah, aku pengen brain pick Mbak Diwin, can you explain us a little bit tentang kayak organ-organ apa yang ada di badan kita? Tadi kan mention ada 12 sistem kan, dan korelasi emosinya. Kalau tadi kan udah di-mention tentang lungs gitu kan, paru-paru yang mana hubungannya soal sadness, grief gitu. Which is interesting karena as we record this podcast, I'm actually having problems with that. Yang mana nggak surprising, habis beres nikahan adik aku, banyak family dynamic gitu kan, biasalah ya kalau sama keluarga kan banyak drama-drama dinamika gitu kan ya. Terus kayak suara sekarang udah lebih baik, tapi memang beberapa hari ini suaranya hilang sama sekali gitu. And I realized when I text my friend, I was like I lost my voice. Terus kayak pas aku nulis kayak ini literally sama figuratively, literally emang aku suaranya hilang, tapi juga secara figuratively like I don't feel I have a voice. There's something I wanna share with some of the family members, tapi kayak for whatever reason nggak bisa gitu, karena kayak percuma lah, I've deal with this before and it doesn't help at all. But at the same time maybe there's a part of me that haven't fully healed that, belum bisa benar-benar menerima bahwa this is the circumstances. Makanya emang kayak keluarga adalah training pertama kita ya saudara-saudara. Pengen tahu Anda enlighten atau enggak, coba spend time sama keluarga. Iya. Terutama saat lebaran misalnya gitu ya. Jadi guru hidup kita yang paling guru besar hidup kita itu ada 3 sih. Apa tuh? Orang tua, pasangan, dan anak. That's actually very correct. Iya, karena dengan orang luar kita bisa gampang gitu ya. Kalau nggak enak, udah nggak usah ketemu gitu ya. Tapi ketika ketiga orang ini kita nggak bisa gitu. Karena orang tua ada di tubuh kita, pasangan kita bisa udahan sama pasangan kita, tapi kan ketika kita punya relasi dengan pasangan ada intimasi. I was about to say that. Like it's the most intimate relationship, right? And in the other podcast later, we actually gonna talk about sexual relationship dan gimana like as soon as you have sexual relationship sama seseorang, there's some deeper dynamic going on. Betul. Dan kalau sama anak ya itu kayaknya ada kontrak juga ya. Iya, kayak kita sama orang tua kita, maka ada 50% ibu kita, ada 50% bapak kita. Begitupun anak kita. Gitu. Dia ada 50%-nya kita, ada 50%-nya pasangannya. Benar. Nah, berarti let's go back to that organ. The emotion. Iya, benar. Apa aja nih selain lungs, what else? Iya. So jadi di dalam JSJ itu Jinshinjutsu ada 5 emosi dasar yang nanti ada kembangannya. Tapi ada 5 emosi dasar. Yang pertama adalah khawatir, kecemasan. Ya, khawatir ini mengganggu energi
ke daerah pencernaan dan limpa. No. Ya. Limpa. No. Coba. Limpa. Kalau ginjal? Nah, takut. Ya. Takut. Worry sama takut beda. Beda. Got it. Worry itu adalah ketakutan yang nggak jelas. Tapi kalau takut tuh, oh saya takut ketinggian, oh saya takut cicak, atau saya takut geledek. Saya takut diputusin. Saya takut diputusin, spesifik gitu ya. Takutnya. Takut, dia emosi takut mempengaruhi energi ke ginjal dan kantung kemih. Nah makanya kenapa kalau kita ketakutan kita sering ke toilet kan? Nah, kalau kayak kita malam-malam gitu kan, kayak gue tahu ada hantu tapi pengen pipis tapi nggak mau karena hantunya di toilet gitu kan. Ya, make sense. khawatir itu kan kepencernaan. Makanya kenapa kalau kita lagi deadline, lagi punya banyak kecemasan, asam lambung naik, ya. Antara GERD, begah gitu kan. Ya. Terus kemudian BAB susah. Terus kemudian marah. Marah ini ke liver dan empedu. Jadi sebenarnya ada korelasinya ya, ada pasangannya gitu. Betul. Liver dan empedu. Nah, berarti buat teman-teman yang sering banyak jerawat, merah-merah itu sebenarnya ada nyambung liver literally dan juga sebenarnya emosi marah. Karena sebagai orang yang aku dulu tuh nggak pernah waktu puber gitu ya, orang-orang kan jerawat tuh puber ya. Aku nggak pernah puber tuh nggak pernah jerawat. Tapi malah sering dapat jerawat tuh pas udah dewasa gitu. Udah kayak I think the past few years kayak kenapa gue jadi jerawatan gitu. And then I realized, oh I hold a lot of anger. Kayak I realized there's a lot of judgment kalau jadi cewek tuh kayak jangan marah, you just need to smile. Tapi kan badan nggak bisa bohong ya, kayak there's a lot of anger inside. Akhirnya dia mengekspresikan dirinya, ya udah karena lo nggak mau ngomongin, akhirnya diekspresikan lewat kulit kayak gitu. So so and then anger, liver, and then sedih. Ya. Sedih itu ke paru-paru dan usus besar. Ya. Makanya kenapa kalau kita lagi sedih, aduh ini nyeredet hati. Lain kayaknya, aduh aing teh sedih gitu nya. Tapi kan dia nyeredet hati gitu kan. Nah, terus kemudian ambisi, pura-pura, ya, pretend to be, ya. Ini ke jantung dan usus kecil. Saya belaga kuat. Saya harus achieve gitu ya, atau kalau lagi olahraga, aduh sebentar lagi finish nih, nggak bisa, tetap harus lakukan. Tiba-tiba kena stroke. Bener, karena literally si jantungnya kayak harus push extra gitu kan. Betul. Kayak, you have a lot of ambition, let's just keep doing that, keep pushing. So the emotion mempengaruhi energi ke organ-organ tersebut. Nah, di dalam Jin Shin Jitsu, JSJ, how to harmonize, menyeimbangkan gitu. Karena kita selama hidup pasti akan ada emosi. Emotion, energy yang motion, yang bergerak. Jadi selama kita masih bergerak, selama kita masih punya nafas, kita akan selalu punya emosi. But then bagaimana menyeimbangkannya? Jangan terlalu up, tapi juga jangan terlalu down. Masa kita disepelekan orang gitu, udah diinjek-injek, kita nggak punya marah? Kenapa? Nanti biarkan karma yang membalasnya. Tapi gitu. biasanya kayak ya gitu kali. dibully apa di apa, terus tiba-tiba kayak gitu kan, eksplosif. Iya. Jadi bagaimana keseimbangan itu jangan terlalu up, tapi jangan juga terlalu down. Jadi dia kalau misalkan alat pacu jantung kan tuh dia itu kan lagi nggak bagus ya. Tapi yang bagus kan tut gitu ya. Tapi jangan juga zzz, gitu kan. Udah nggak ada. Kalau emosi nggak ada, zzz, ya udah, nafas juga nggak ada. Jadi emosi tetap harus ada, cuman dia up and down-nya kita bisa ketahui. Gitu. Yang mana berarti, I guess salah satu kuncinya adalah yang pertama keseimbangan. Yang mana part of that is not actually judging. Kalau misalnya
gue lagi sedih, gue lagi marah, gue lagi khawatir, gue lagi apa gitu. Karena aku menyadari ada satu fase di mana I think all of those emotion as bad. Jadi kayak gue marah karena gue marah gitu loh. Kayak kenapa sih lo marah, kan itu nggak bagus gitu. Or I'm like I feel sad, terus kayak kenapa lo sedih, kayak that's not good. Tapi kayak nambah masalah. Because there's a part of me, mau itu dilihat dari orang tua mungkin dulu, dilihat dari society yang kayak certain emotion is bad dalam tanda kutip, akhirnya jadi malah sulit untuk menerima dan sembuh dari situ kan. I guess acceptance is the first part. There is 3 self. Self awareness, oh saya lagi marah. Yang kedua self acceptance, saya menerima kalau saya lagi marah. Dan yang ketiga self healing, how to heal. Yang mana ini menarik, berarti karena orang-orang kan sekarang lagi musim self healing ya, kayak healing gitu kan. But then sebelum nyampe ke healing ada step sebelumnya tuh. Pertama dia accept dulu, karena ya mau gimana, karena this is real and this is I guess part of being human adalah buat merasakan, experiencing semua emosi ini gitu kan. Sesimpel kalau misalkan kita belum bisa menerima, saya menerima bahwa saya belum bisa menerima. Daripada iya kan, lu kan lagi marah kan gitu. Enggak, gue gak marah, gue baik-baik saja gitu. Tapi mungkin saya belum bisa menerima kalau saya marah. That's accept. Then self awareness, self acceptance, and then self healing. Di dalam JSJ, kelima emosi ini punya tombolnya. Ya, worry di ibu jari, khawatir ibu jari, takut jari telunjuk, marah jari tengah. Makanya kalau di barat kalau lagi marah ya jari tengah gitu kan. Disensor nanti ya kakak. Terus kemudian sedih jari manis. Ini sih jokesnya ini ya klienku. Pantesan sejak ada di jari manisku ada cincin aku sedih dulu. Mungkin sebenarnya it touches more gitu, kayak ini gampang lebih sensitif jadinya. Karena menurut aku kayak sedih itu juga kan bikin nangis tuh. But another moment when we cry is also when we happy. Jadi kayak happiness and sadness kayak ya beda sisi koin aja gitu. Betul. Nah, terakhir kalau kita lagi ambisi pura-pura itu adanya di kelingking. Aku punya pertanyaan random. Kalau misalnya nggak punya jari gimana? Tapi kan dia punya the energy. Tetap kan? Ada. We are talking about jadi energy. Jadi di bagian bawahnya berarti. Ya, betul. So, pun kalau kita punya jari, kita genggam lembut saja. Nah, tadi Zia lagi kenapa? Lungs. So coba nanti cobain jari manis ya, boleh kanan, boleh kiri. Ada bedanya nggak kanan kiri? Ada, tapi itu pembahasannya agak dalam. Intermediate baik. Ya. So di episode selanjutnya ya saudara-saudara. So jadi bisa sambil ngopi, bisa sambil meeting. Kalau dirimu oh iya ya, kok saya lagi pura-pura nih, lagi gak suka sama meeting ini, tapi saya harus ada di sini gitu. Dan sambil meeting kita pakai kelingking aja, gitu. Jadi cuma dipegang aja. Pegang aja, nggak usah dipencet-pencet gini atau dipijet-pijet, enggak. Gini aja. Oke. Ada intensi tertentu kah? Enggak ada. Jadi diulang. Biarkan worry, fear, anger, sadness, trying to, ya. W, fuss. Worry, fear, disingkat. Anger, sadness, trying to. Kayak paling gampang yang dua ini deh. Yang ini marah. Yang ini sedih. Oke. Ya. Dan masing-masing itu kan punya hubungannya. Got it. Ya. Maksudnya hubungannya? Oke. Saya sedih. Saya sedih. Sebenarnya saya bukan sedih-sedih amat. Sebetulnya ada kemarahan yang tidak bisa saya sampaikan sehingga bikin engap. Exactly what I'm feeling right now. Gitu. Ya kan? Yeah. Saya khawatir. Oke. Khawatir. Kenapa khawatir ya? Iya, soalnya deadline ini udah deket nih.
Jadi ada Tapi ambisi sebenarnya ada ambisi, tertentu, ya, got it. ya kan? Ada ketakutan nggak achieve, dapatnya worry. Ya. Ya, so kenali first layer, there is another second or third layer. Contoh yang kedua, kalau kita khawatir, ya, saya khawatir. Nah, itu kan first layernya khawatir. Bisa jadi pada saat itu kita itu terburu-buru karena ada target yang harus kita penuhi. Jadi ambisi. Kehidupan orang Jakarta sih. Kemudian terus akhirnya jadi ada ketakutan. Si ambisi dan ketakutan menimbulkan khawatir. Jadi first layernya khawatir, mungkin second layernya ambisi, third layernya bisa ketakutan atau dibalik. Ini menarik juga sih, karena kalau misalnya aku ketemu klien dan aku ngeliat dari kacamata Ayurveda gitu kan, yang dikasih tahu di awal kayak simptomsnya apa, kayak misalnya saya batuk lah, jerawat lah gitu. Tapi kalau ada digali-gali ternyata root cause-nya bukan yang itu mbak, ternyata root cause-nya ada yang lain, yang mana makanya percuma kalau misalnya let's say GERD atau misalnya batuk, bronchitis, asma, whatever that is, yang kelihatan first layer-nya gitu kan, terus cuma dikasih obat gitu kan. Tapi root cause-nya kan nggak dicari, nggak berusaha disembuhin juga. It will only keep coming back, or maybe even worse kan, karena kayak symptoms-nya bisa aja bertransformasi jadi yang lain gitu. Ya, kalau tadi kita kembali kepada konsep holistik, ada jiwa, ada batin, energi, dan badan, maka setiap bagian kita perlu merawat dan memberi makan secara spesifik, ya kan? Karena bisa saja nih kita perlu asupan manis-manis. Kita harus curiga tuh, kenapa ya hari 2 minggu ini kok manis melulu, yang Pengen pingin yang manis-manis pingin gitu. yang manis gitu. Nah kan si manis ini bisa saja trigger si gula-gula ini bisa saja men-trigger karena Layer yang lebih dalam. ada yang sebenarnya. layer lebih dalam, mungkin kesedihan. Yes. Gitu. Ya. Karena sedih itu kan kayak this is bitter gitu ya. Yeah. Kayak habis putus misalnya. Putus itu kan bitter experience gitu kan. Betul. Bitter opposite-nya adalah rasa manis. Mungkin yang sebenarnya harus dicari aja adalah pengalaman yang manis juga, yang mana kan itu align sama si layernya itu. Tapi ya zaman sekarang mah paling gampang tinggal nge-GoFood aja yang manis-manis gitu kan. Coba ya. Sekarang yang manis dan yang pedes. Yang ngetop makanan, ya kan? Coba kita lihat deh. Orang sekarang banyak yang sedih dan marah, yang dipendam. Benar. So akhirnya bitter hamen. Exactly. Bibir tersenyum, hati menangis. Apa namanya? Bitter apa? Bitter hamen. Bibir tersenyum, hatinya menangis. Benar. Ini menarik banget karena kalau ngomongin soal rasa adiksi yang aku punya waktu kecil, yang paling susah pas aku udah mau belajar kayak ini tuh gak bagus. The most difficult one is my addiction with the taste of spicy food. Dan itu banyak banget layernya, tentu kayak tadi nyambung sama jerawat gitu kan, karena ternyata ada marah yang tidak terekspresikan. Jadi keluar lewat kulit, dan ada juga yang keluar lewat makanan gitu kan. Karena ini kayak nggak diekspresi ini si rasa marahnya. But then there's also something, maybe tadi nyambungnya sama orang tua gitu kan. Karena aku waktu kecil tuh ngelihat ibuku seneng banget makanan pedas. So this is also something that is passed down in that line, bahwa ternyata there's something about, mungkin kayak aku juga nggak pernah sih, jarang banget ngeliat ibuku kayak gimana marah gitu, and probably that was also her way of coping with that emotion of anger. Coping mekanismenya kita itu kan ada macam-macam ya. Ada yang memendam, ada yang melampiaskan, ada juga yang mengacuhkan, atau ada juga yang melarikan diri, ya kan? Semuanya bisa juga sih. Semuanya bisa juga. Saya pernah ngalamin semuanya. Nah, coba kita lihat deh. Itu coping mekanisme itu didapat dari siapa tuh? Ya. Karena kita sebagai anak seringkali melihat orang dewasa di sekeliling kita di usia 0 sampai 4 tahun, kalau marah, kalau dia mengeluarkan emosinya, kayak apa tuh coping mekanismenya?
Itulah yang kita contoh. Makanya ini menarik, kayak gue nggak mau jadi orang tua gue nanti, tapi pas saat udah jadi dewasa, kok gue jadi kayak orang tua gue ya gitu. That's when we realize we actually haven't fully healed that pattern. Iya, atau sebaliknya Zi, karena sama orang tua saya dikerasin, maka saya tidak mau begitu sama anak saya. Itu juga nggak sehat. Karena jadi opposite banget ya. Betul, opposite banget, dan kita mendidik anak based on our fear. Gitu. Kalau di Ayurveda ada istilahnya Sattva, Rajas, Tamas, which I'm sure you know about this. Sattva ini kan kayak the middle path. Rajas is all about moving forward, the future, desire. Dan opposite-nya ada Tamas. Nah, Tamas ini kan is all about the past. Mau itu kayak some pain yang aku rasain di masa lalu, dan karena biasanya kalau kita kurang nih si kualitas sattvanya, biasa kita swinging from tamas rajas, rajas, karena kayak gue nggak mau kayak gitu lagi, berarti gue tuh pengennya gini gitu, tapi biasanya karena belum nyampe tengahnya, ini dia kayak cuma swinging back and forth aja. Betul. Nah, konsep sehat secara holistik itu adalah seimbang. Pun kita jangan ngurusin batinnya kita melulu gitu ya. Energi dan badan kita enggak. Atau energi melulu terus lalai badan dan batinnya. Jadi semuanya itu sebetulnya kalau kita mau tanya sehat itu seperti apa sih? Seimbang. Gitu. Tahu titik imbangnya diri sendiri. Kalau seimbang berarti kalau misalnya mau jajan-jajan dikit juga boleh, tapi berarti harus menyeimbangkan di sisi lainnya. Betul. Aku pengen ngebahas tadi ngomongin soal perbintangan tadi kan. Aku baru tahu bahwa di JSJ ini ada konsep ini gitu. So can you talk a little bit more about that? Oke. So jadi di dalam JSJ ada istilah yang disebut depth. Nah, ini yang jarang dibahas ketika kita berbicara di JSJ. Ya, di kelas-kelas JSJ berbicara tentang titik 26 titik, tetapi jarang sekali membahas depth gitu. Sebetulnya ini juga adalah hal yang penting, di mana ketika kita membahas depth nomor 9, jadi depth itu ada nomor 1 sampai 9. Nah, ketika kita membahas depth 9, ini adalah membahas bagaimana kita terkoneksi dengan alam semesta ini. Alam semesta ini ya tumbuhan, bintang, bulan, pokoknya alam semesta gitu. Nah, yang paling nggak dibahas justru di situ. Nah, kenapa? Karena ketika pengalaman kita terkoneksi dengan depth 9 ini adalah gerbang menuju ke spirituality, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang, kadang-kala kita sudah praktek ke batin, energi, dan badan, dan kita merasa bahwa journey my spirituality. Padahal ini adalah gerbang menuju spiritnya gitu. Di dalam JSJ itu dibahas di depth nomor 9, di mana kita berkoneksi dengan alam semesta ini. Bagaimana kita dilahirkan, bagaimana kita makan, ya. Kita orang Asia tapi makannya tidak dekat dengan Asia, pasti akan punya masalah. Ya. Karena badannya mungkin udah didesain sedemikian rupa buat adapt dengan pola makannya, dietnya orang Asia. Betul. Makanya mau saya di luar negeri pun dahar mah kieu we. Ngangkat satu kaki saya, ngonah memang saudara-saudara. Dan kita mau makan orang Asia, gandum. Kalau dimakan terlalu lama, pasti kita punya masalah. Karena by nature kita ini bukan untuk gandum atau susu misalnya gitu kan. Susu kan bukan bagian banyak generasi sebelum kita gitu. Makanya banyak orang Indonesia banyak intolerance sama lactose, sama kasein misalnya. Iya. Mungkin susu pun sebetulnya orang Indonesia oke. Tetapi prosesnya yang membuat itu intoleran. Kalau misalkan susu itu peternakannya 100 meter dari situ mungkin masih oke.
gitu. Tapi kalau itu sudah mulai proses, itulah yang intoleran. That's another layer, berarti ya kan kayak nggak Betul. cuma soal dari mana tempatnya atau bukan dari mana tempatnya, sorry, nggak cuma soal substansnya apa, tapi juga dari mana berasalnya, diproses seperti apa. Makanya aku menarik kalau di Islam kan ada konsep halal kan, tapi sebenarnya nggak cuma halal tapi juga harus toyiban sebenarnya, yang mana I guess if we put that into practice agak sulit kan, kayak bentar ini si sapinya itu ditreatnya seperti apa, nanti dibawa ke sininya gimana, padahal sebenarnya di Islam pun udah ada konsep halalan dan toyiban. Betul, gitu. betul. Nah, di Dep 9 itu sangat membahas itu. Makanya kalaupun kita ngobrol, maksudnya belajar di JSJ course yang 5 hari ini, yang Dep 9 ini jarang dibahas karena pembahasannya itu akan Ngawang kamu ya? dari mana sampai ke sininya gimana gitu. Cuma itu gede banget konsepnya Gede banget. Iya. Gede banget. Jadi intinya memang kita summarize obrolan kita kali ini. Jadi emang kalau ngomongin soal holistic health and wellness is a massive topic gitu kan, Yes. dari mulai secara spiritual, secara energi, secara batin, secara fisik. Yang mana kalau ngomongin fisik juga kan kayak ada banyak layernya juga gitu. And all of that is so interconnected. Dan kalau misalnya bingung gue mulai dari mana gitu kan, choose the one that you feel resonate the most. Betul. Yang paling mudah, karena Aware. kalau benar yang dia aware dulu kayak oh gue ya udah mungkin kalau sakitnya GERD start there. Kalau misalnya gue sedihnya lebih kerasa daripada sakit badannya gitu kan, start there gitu kan, karena yang penting memulai gitu kan. Yang paling penting adalah dimulai dulu, karena kalau misalnya nggak dimulai mah ya nggak akan beres-beres gitu kan. And of course like choose a practitioner that you feel resonate the most juga gitu kan, Yeah. karena setiap orang, setiap praktisi punya approach yang berbeda gitu Yeah, kan. betul. And then go deep there, karena kayaknya zaman sekarang juga banyak orang menclok satu-satu, kayak belum dalam, terus kayaknya nggak works deh, terus pindah lagi, belum juga beres, nggak works deh, terus pindah lagi. Padahal sebenarnya is also about taking the time and actually being dedicated to that practice Yeah. with that one teacher or practitioner sampai benar-benar kelihatan hasilnya gitu kan. Oke, aku boleh menambahkan nggak? Silakan. Since you mention about menclok ya. Kalau misalkan aku analogikan, kalau kita sakit itu adalah kondisi kita lapar. Nah, lapar maka kita pingin kenyang kan? Nah, sehat itu adalah kenyang. Nah, ketika kita lagi lapar, kita bilang gini, aduh, saya lagi lapar nih gitu. Terus kita bilang, oh oke deh, nggak tahu mau makan apa, yaudah deh ke restoran Padang. Dihidanglah semua, kemudian kita makan. Terus kalau ditanya kenyang, tapi kenyangnya sampai bego gitu. Karena apa? Makanannya mana yang enak? Nggak tahu. Nanti ketika dia lapar lagi, ke restoran Padang itu lagi, dia nggak tahu. Demikian juga ketika kita sakit, kita lakukan semua, sembuh. Tapi nggak tahu apa. Tapi beda dengan ini. Saya lapar. Aduh, kayaknya enak nih soto. Kebayang gitu soto enak nih gitu. Terus kemudian kita ke tukang soto. Nah, kemudian pada saat kita ditanya kenyang nggak? Kenyang. Aduh, sotonya enak banget, gurih, kaldunya. Nah, Suka soto ya Mbak? enggak. Ini soalnya kelihatan Beb ya. Aku kalau menerangkan tentang makanan mungkin kayak gini kali ya, my passion. Nah, jadi kayak gitu. Kita bisa menerangkan sedetail dan itu rasanya itu kayak apa. Iya. Nah, demikian juga ketika kita tahu kita sakit, kita pingin sembuh pasti. Iya. Tapi kemana kita pergi? Yang mana nih yang kemarin kalau laparnya kayak gini tuh yang mana yang pasnya gitu ya? Betul. Nah, pergilah ke situ. Jangan kita mencok. Sembuh, tapi mungkin first layernya aja. Got it. So to end our conversation today, I wanna summarize. We learn a lot of things. Yang pertama tadi yang paling practical buat teman-teman ada soal dari JSJ tentang 5 jari. Kalau ngerasa khawatir, ntar gue dites nih. Khawatir, terus gue lupa yang ini apa? Takut. Yang ini gampang marah, sedih, dan ini kayak
aing ya gitu. Kalau langsung kayak ini loh gue gitu kan. That's really easy and practical tips buat kayak teman-teman yang kayak I don't know where to start, mungkin juga kayak nggak punya waktu, belum ada rezekinya misalnya, udah dimulai dari situ. That's very helpful. Terus kemudian tadi ngomongin soal kayak being self-aware kan, terus habis self-aware, self-acceptance, terus kemudian baru self-healing. Jadi jangan langsung loncat ke self-healingnya dulu gitu ya. Aware dulu yang mana nih yang perlu di-healing. Jangan sampai cuman kayak lagi musim misalnya misalnya terus diikutin, padahal mungkin belum tentu itu tuh jawaban yang bisa membantu situasi teman-teman, karena belum fully aware, belum menerima, terus langsung loncat ke situ. Which is in a way admirable, karena ada keinginan, ada curiosity buat sembuh. At the same time, the first layer tentang self-awareness-nya penting juga. Ada lagi yang mau ditambahin sebelum kita tutup akhiri episode kita hari ini? Sedikit, saya berbagi beberapa tips tentang JSJ di IG saya, @diwienhartono. Nah, jadi kalau teman-teman scroll down, di situ ada tips sedikit sentuhan-sentuhan yang bisa yang bisa membantu keluhan fisik ya, berhubungan dengan emosi. Kalau misalnya buat teman-teman yang pengen sesi sama Mbak Diwin, kelas sama Mbak Diwin, itu dapat informasinya di mana sih? IG saya aja. Semua di IG. Ya, Diwien Hartono. Ini juga salah satu cara buat mengupgrade software tadi ya, kayak oke, audiensnya di sini. Walaupun saya 50 tahun, saya mesti ngerti pakai IG. Makasih Mbak Diwin, thank you so much for coming today. I am really glad that finally we meet again. Udah lama banget nggak ketemu. Terus pas ketemu tiba-tiba langsung ditodong Mbak. Saya mau interview gitu. So thank you so much for coming. And I'm looking forward to seeing more of you, to see more of your work. And I'm looking forward to see you again in the next episode. Bye. Bye. Thank you so much for watching this episode in the topic of holistic health and wellness. Kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut lagi, bisa klik video di sini dari season sebelumnya. Dan kalau belum sempet subscribe, bisa klik button di sini.